Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wataslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara perihal Ramadan, maka tidak terlepas dari yang namanya iktikaf. Karena iktikaf ini adalah salah satu ibadah yang selalu diistiqomahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karenanya, agar kita semuanya mengetahui dengan jelas apa iktikaf itu, maka akan saya jelaskan. Iktikaf secara bahasa adalah al-lubthu wal habsu. Jadi iktikaf secara etimologi adalah berdiam diri dan menahan diri. Itu secara lughatan, secara bahasa, secara etimologi. Sedangkan iktikaf secara terminologi adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Bahwa definisi iktikaf secara terminologi syara adalah berdiam diri di dalam masjid oleh orang tertentu dengan disertai niat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal iktikaf ini adalah ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya. Rukun iktikaf sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Karena iktikaf ini adalah sebuah ibadah yang harus dibedakan dengan ibadah lain, makanya disertai dengan niat. Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat iktikaf di dalam masjid ini. Sudah. Setelah niat begitu, diam sebentar, sekiranya tumaknina atau baca subhanallah. Cukup sudah. Sudah tercatat iktikaf. Kemudian yang kedua, rukunnya iktikaf yang kedua adalah al-lubthu fil masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Yang ketiga adalah masjid sendiri, tempatnya. Jadi iktikaf itu memiliki tempat khusus namanya masjid. Sehingga kalau seseorang itu berdiam diri, misalkan di sekolahan, misalkan di musola mall, ataupun yang bukan masjid, tempat sholat tapi bukan masjid, maka tidak dianggap sebagai iktikaf. Makanya rukun yang ketiga adalah masjid, tempat itu sendiri untuk iktikaf. Yang keempat adalah muktakif. Muktakif ini adalah orang yang iktikaf. Itu rukunnya. Kemudian orang yang beriktikaf atau muktakif ini memiliki syarat juga. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang iktikaf agar iktikafnya dianggap sunnah Nabi. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi orang yang beriktikaf itu beragama Islam. Sehingga sekali lagi, mohon maaf, kalau ada non-muslim misalkan berdiam diri di dalam masjid walaupun diniati iktikaf, maka tidak dianggap iktikaf. Kenapa? Karena syarat
muktakif yang nomor satu beragama Islam ini tidak terpenuhi. Jadi syarat yang pertama orang yang beriktikaf adalah Islam. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah berakal sehat. Sehingga kalau misalkan ada ODGJ, ada orang gila lah, orang mabuk, misalkan ada pemuda mari ngeplay, habis ngeplay, ya, mabuk-mabukan kemudian berdiam diri di dalam masjid, tidak dianggap iktikaf karena akalnya sudah tidak waras. Yang ketiga, syarat orang yang beriktikaf adalah suci dari hadas besar. Dia tidak menstruasi, dia tidak nifas, dia tidak dalam keadaan junub. Sehingga seumpama kalau kita ini sedang iktikaf di dalam masjid, kemudian tertidur mimpi yang enak-enak lah. Akhirnya bahwa kita basah, mengeluarkan sperma, mohon maaf, maka seketika iktikafnya batal. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iktikaf sendiri dalam Islam ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa iktikaf ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena iktikaf ini selalu diistiqomahkan, selalu dikonsistensikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika Nabi sudah tiada, istri-istri beliau ini melanjutkan sunnah iktikaf ini. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, atau dalam ilmu hadis disebut dengan periwayat muttafaqun alaih. Hadisnya berbunyi, innahu sallallahu alaihi wasallam ittakafa al-ashral awsata min Ramadan. Bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf pada 10 pertengahan di bulan Ramadan. Summa iktakafa al-ashral awakhira minhu hatta wala zamahu hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau ini dipanggil atau wafat. Tidak cukup di situ, ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, summa iktakafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri-istri beliau ini melanjutkan istiqomah Nabi iktikaf. Dari hadis inilah bisa kita jadikan dalil bahwa iktikaf itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dalam Al-Quran pun, dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga memperkuat betapa dianjurkannya iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masjid. Dan janganlah kalian ini menggauli mereka sedangkan kalian ini posisinya atau keadaannya dalam posisi beriktikaf di dalam masjid. Ini artinya bahwa iktikaf itu sangat dianjurkan, baik secara sunnahnya Nabi maupun dilihat dari dalil atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalau ibadah itu dianjurkan oleh Nabi, maka jelas ada sir di dalamnya, ada rahasia di dalamnya, atau pada umumnya ada fadilahnya, ada keistimewaannya, keutamaannya. Apa keutamaan dari iktikaf itu sendiri? Otomatis kalau kita sudah iktikaf, kita ingat Allah. Nggak mungkin kalau kita iktikaf kemudian ingat jajanan di jalanan, nggak mungkin. Ketika kita masuk di dalam masjid, sudah berdiam diri, maka hati kita, pikiran kita langsung menuju ke Allah. Itu namanya zikrullah, ingat ke Allah. Jadi zikir itu zikir itu tidak harus baca Allah, 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 astagfirullah, subhanallah. Tidak, zikir itu adalah maknanya ingat. Ingat Allah, sehingga ketika kita masuk ke masjid, diam, kemudian diam saja. Lisan tidak mengucap apa-apa, diam saja, ingat ke Allah. Maka ini sudah termasuk zikrullah. Makanya salah satu keutamaan dari iktikaf itu sendiri adalah hati menjadi tenang. Bagaimana nggak tenang wong di masjid berdiam diri sampai ketiduran kok. Para pemirsa, ya. Jadi salah satu keutamaan iktikaf itu adalah membuat hati kita tenang. Hati kita tenang. Di dalam Al-Quran pun disinggung dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi zikir kepada Allah itu bisa menenangkan jiwa, walaupun toh kita memiliki uang 1 miliar, hati bisa tenang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lagi keutamaan dari iktikaf itu sendiri adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita iktikaf, ini sama saja melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi sudah tiada ribuan tahun yang lalu, berarti kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi kembali. Apalagi zaman sekarang sangat perlu. Makanya Nabi sampai mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sejatinya dia adalah cinta terhadapku. Wa man ahabbani kana lahu ma'i fil jannah. Dan barang siapa saja yang cinta terhadapku, kata Nabi, maka dia dijamin bersamaku nanti masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang pernah iktikaf itu mendapatkan jaminan surga. Bukan saya yang ngomong, tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani kana lahu ma'i fil jannah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir perlu kita ketahui bersama bahwa walaupun iktikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir di bulan Ramadan, akan tetapi iktikaf ini kapanpun bisa, tidak terikat waktu, enggak, kapanpun bisa. Habis maghrib, habis isya, duhur, pagi, siang, malam, tengah malam, boleh kapanpun. Bahkan dalam waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, misalkan habis subuh,
habis asar atau waktu istiwa, ini seseorang boleh untuk melakukan iktikaf. Jadi sekali lagi, iktikaf tidak terikat waktu kapanpun. Kapanpun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan hati para pemirsa, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.